Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Hai sahabat guru madrasah, bertemu lagi pada video pembelajaran kali ini di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita sudah memasuki bab yang ke-10 yang bertemakan menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Ya, silakan kalian tonton, kalian simak video pembelajaran ini dengan baik. Semoga kalian dapat memahaminya, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ketika membaca Al-Quran. Nah, seperti biasa, ada kompetensi inti, silahkan kalian baca, kalian pahami. Ada 4 KI, ya. Kemudian ada kompetensi dasar. Ya, di sini yang akan kita tuju adalah kompetensi dasar yang berkaitan dengan pengetahuan 3.7, yaitu menerapkan hukum bacaan idgham, ya, idgham bigunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. Kemudian yang berkaitan dengan keterampilan 4.7, yaitu mempraktekkan hukum bacaan idgham bigunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. Oke. Nah, indikator pencapaian kompetensi, ya, ada 5, ya. Mampu menjelaskan hukum bacaan idgham, ya, idgham bigunnah dan idgham bila gunnah serta iqlab. Yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam huruf idgham bigunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. Yang ketiga, mampu memberi contoh bacaan idgham bigunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. Dan yang keempat, mampu mendemonstrasikan cara melafalkan bacaan idgham bigunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. Lalu yang kelima, mampu mengidentifikasi lafal-lafal yang termasuk bacaan idgham bigunnah, idgham bila gunnah dan iqlab. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan, ya, pengertian idgham dan iqlab. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan, memadukan atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya seakan terdapat tasydid, ya. Itu pengertian idgham. Jadi idgham artinya menurut bahasa melebur, memasukkan atau memadukan. Nah, kalau dalam istilah ilmu tajwid adalah melebur, memasukkan, ya, atau memadukan huruf mati ke dalam huruf hidup yang ada di depannya atau di berikutnya seakan terdapat tanda tasydid itu. Nah, dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin, idgham terbagi menjadi 2. Ada idgham bigunnah dan ada idgham bila gunnah. Idgham bigunnah yaitu dengan menggunakan gunnah, ya, dengan dengung. Idgham bila gunnah, ya, idgham tanpa menggunakan gunnah atau tanpa dengung. Nanti akan kita lihat, ya, penjelasannya di bawah. Nah, yang pertama, idgham bigunnah, ya, artinya memasukkan dengan dengung, tuh, ya. Melebur, memasukkan, memadukan, ya, dengan dengung. Huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Ada 4, ya, nun, mim, waw, yang biasanya, ya, diistilahkan atau disingkat dengan kata yanmu. Ya, nun, mim, waw. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf tersebut, maka hukum bacaannya disebut idgham bigunnah, ya.
Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, atau wawu, maka hukum bacanya disebut idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu suara nun sukun atau tanwin dilebur atau dimasukkan atau dipadukan ke dalam huruf sesudahnya dengan menggunakan dengung. Ya, kalau dengung itu ditahan 2 harokat sehingga suara nun sukun atau tanwin hilang. Contohnya di sini ada beberapa contoh, ya. Nah, Bapak akan ambil satu contoh. Nah, di sini ada kalimat limay yasha'u, ya. Limay yasha'u, ada nun sukun bertemu dengan ya yang merupakan huruf idgham bi gunnah, maka suara nun sukunnya dimasukkan, dilebur atau dipadukan ke suara berikutnya, ya, suara huruf berikutnya yaitu ya, ya, kemudian ditahan karena merupakan gunnah, dengung, ya, selama 2 harokat atau 2 ketukan. Limay yasha'u. Kemudian contoh yang kedua ada fathatain, ya, bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham bi gunnah. Contohnya kullan numiddu haula'i. Di sini ada fathatain bertemu dengan nun, maka fathatain suaranya dimasukkan atau dipadukan atau dilebur ke dalam suara nun di depannya nih, ya, dan ditahan sedikit, ya, ditahan 2 harokat karena gunnah. Kullan numiddu haula'i. Nah, itu contoh yang kedua. Nah, sekarang contoh yang ketiga ada kasrah tain bertemu dengan salah satu huruf idgham. Ya, silahkan kalian lihat di sini, rahmatim mir rabbik. Ada kasrah tain bertemu dengan mim. Tim mir rabbik, ya. Maka suara kasrah tain dilebur atau dihilangkan, ya, dimasukkan ke dalam suara mim. Yang terakhir ada contoh dhammah tain bertemu dengan waw. Waziratu wizra ukhra, ya. Ada dhammah tain bertemu dengan waw, maka suara dhammah tain dimasukkan ke dalam suara waw dan ditahan 2 harokat. Itu pengertian idgham bi gunnah dan contoh-contohnya. Sekarang yang kedua, idgham bila gunnah, ya. Idgham bila gunnah berarti memasukkan atau melebur tanpa dengung, ya. Kalau tadi idgham bi gunnah dengan menggunakan dengung ditahan 2 harokat. Nah, kalau idgham bila gunnah tidak pakai dengung, ya, nggak perlu ditahan 2 harokat. Huruf idgham bi gunnah, huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro, ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua huruf tersebut, ya, dari lam dan ro, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah, ya, dimasukkan tanpa menggunakan gunnah, ya. Hurufnya cuma 2, lam dan ro, ya. Biasanya disingkat dengan istilah lari. Kalau tadi kan ya nun mim waw disingkat dengan istilah yanmu. Kalau lam dan ro
ya, diistilahkan atau disingkat dengan istilah lari. Cara membacanya idgham bila gunnah adalah suara nun sukun yang bertemu dengan lam atau ro hilang karena dimasukkan atau dilebur ke dalam huruf sesudahnya tapi tanpa menggunakan dengung. Contoh, ya, nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, walakin la tafqahun. Ada nun sukun bertemu dengan lam, maka suara nun sukun dimasukkan ke dalam suara lam, ya, tanpa menggunakan gunnah, tanpa ditahan. Contoh yang kedua, mir rabbikum, ya, nun sukun bertemu dengan ro, ya, maka suara nun sukun menghilang, dimasukkan ke dalam suara ro tanpa menggunakan gunnah, tanpa ditahan. Oke. Nah, di sini ada contoh fathatain, kasrahtain, dhammahtain. Kalian bisa baca, ya, kalian bisa pahami, ya, ketika ada fathatain, kasrahtain atau dhammahtain bertemu dengan lam, ya, bertemu dengan ro, maka suara tanwin dilebur, dimasukkan ke dalam suara lam atau ro di depannya tanpa menggunakan gunnah, ya, tanpa ditahan, ya, maka itu disebut dengan hukum bacaan idgham bila gunnah. Nah, yang terakhir di sini ada iklab. Iklab artinya membalik atau menukar. Maksudnya menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati yang disertai dengan dengung, ya, itu yang dimaksud dengan iklab. Nah, huruf iklab cuma ada satu. Apa itu? Hanya ba. Nah, cara membaca iklab itu dengan cara menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati yang disertai dengan dengung. Nah, contohnya nih, di sini contoh nun sukun mim ba'di, ada nun sukun bertemu dengan ba, maka suara nun sukun ditukar menjadi suara mim sukun, ya, kemudian ditahan yang disertai dengan dengung, dengan gunnah, mim ba'di. Tuh contoh. Kemudian berikutnya khabiram basiro, ada fathatain bertemu dengan ba, ya, maka suara fathatain ditukar menjadi suara mim sukun yang disertai dengan dengung, ya, khabiram basiro. Kemudian contoh berikutnya unasim bi imamihim, ya, ada kasrah tain bertemu dengan ba, maka suara kasrah tain ditukar atau diubah menjadi suara mim sukun, suara mim sukun yang disertai dengan gunnah, dengan dengung, ya, ditahan 2 harokat. Nah, yang terakhir contohnya tasrihum bi ihsan, ada dhammah tain yang bertemu dengan huruf iklab yaitu ba, ya, maka suara dhammah tain dirubah atau ditukar, ya, menjadi suara mim sukun yang ditahan, ya, karena ada gunnahnya. Ya, Bapak harap kalian bisa memahaminya.
ya kalian bisa mempraktekkannya ya. Nah, di sini menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab, silahkan. Ya, di sini ada surat Al-Bayyinah. Nah, silahkan kalian terapkan hukum baca idgham dan iqlab. Ya, kalian tulis contoh-contohnya di buku atau di kertas. Ya, pada bacaan surah Al-Bayyinah, mana ya kata-kata atau kalimat-kalimat yang termasuk dalam kategori iqlab, kategori idgham bigunnah, kategori idgham bila gunnah. Silahkan kalian cari di dalam surat Al-Bayyinah contoh-contohnya. Kemudian jika sudah, silahkan kalian kirim seperti biasa. Oke. Nah, kita langsung ke rangkuman ya atau kesimpulannya. Yang pertama, idgham bigunnah artinya memasukkan dengan dengung. Huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yang biasa disingkat dengan istilah yanmu. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 4 huruf tersebut, maka hukum bacaannya disebut dengan idgham bigunnah. Yang kedua, idgham bila gunnah, yang berarti memasukkan atau melebur tanpa menggunakan dengung. Huruf idgham bila gunnah ada 2, lam dan ro, ya, yang disingkat atau diistilahkan dengan kata lari. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua huruf tersebut, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Nah, cara membacanya adalah dengan melebur atau memasukkan suara nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan atau ro menjadi hilang karena dimasukkan ya ke dalam huruf sesudahnya, tapi tanpa menggunakan dengung. Kemudian yang terakhir, iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar, yaitu menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati yang disertai dengan dengung. Ya, huruf iqlab cuma ada 1, yaitu ba. Nah, cara membacanya dengan cara menukar huruf nun sukun, ya, menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati yang disertai dengan dengung. Oke, baiklah teman-teman semua, semoga pemaparan ini dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa silakan kalian terapkan, silakan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, utamanya ketika kalian baca Al-Quran. Praktekkan, kalian udah tahu cara baca idgham, ya, cara baca iqlab, ya. Kemudian kemarin di semester 1 kita sudah mempelajari masalah ikhfa, ya, izhar, ya, makanya dipraktekkan ya ketika membaca Al-Quran. Ya, Bapak harap kalian dapat memahaminya. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan semangat ya dalam belajar, dalam memahami ilmu-ilmu agama terutama, dan juga dalam memahami ilmu-ilmu umum yang lainnya. Mungkin itu saja Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.